kepingin makan maksakan ya. Ah, Dek, koya. Macam mana boleh koya? Kalian tengok ya, udah lama nggak masak. Saya punya wortel juga udah berbulu loh. Ya Tuhan, udah berakar. Udah bisa ini saya masukkan ke kebun, tumbuh balik dia. Saya ini tidak koki profesional. Saya koki berbicara. Saya profesional berbicara. Muka saya udah kena sauna. Sauna bertambah glowing. Ini kalau dijual di tempat saya itu dibeginiin dia. 2 sendok, habiskan aja lah semua. Ah. Ini gue rasa dulu. It's carrot. Makanlah dulu. Apa kau rasa? Hai guys, selamat pagi. Welcome back to channel. Kembali lagi dengan saya di sini Elvira. Selamat datang ke dapur saya. Nah, ini untuk teman-teman yang baru pertama kali gabung atau baru gabung akhir-akhir ini dengan kita. Ini selamat datang kembali. Ini vlog pertama saya masak setelah saya balik daripada Indonesia. Ini sudah berapa? Seminggu, 2 minggu, hampir 2 minggu lah. Kita udah sampai di US. Saya tuh nggak pernah masak, teman-teman, masak yang berat-berat macam ini. Tapi selalunya saya akan masak cuma menggoreng ayam, goreng telur. Pokoknya goreng-goreng yang tidak ada potong-potong cabai. Itu disebabkan karena tangan saya yang masih sakit. Sebenarnya sudah sembuh, tapi saya tidak mau gangguin dia karena ada sedikit lagi bahagian kulit yang masih tipis, yang kalau misalkan tersentuh barang, kalau saya pegang nanti bisa tergores balik dan terbuka kembali. Jadi saya akan pakai gini, gengs. Karena saya udah kepingin masak, kepingin makan maksakan ya. Ah, Dek, koya. Macam mana boleh koya? Ini udah lihat dari jam, gak usah kam-kam, capek mama jalan. Kepingin tahu, suruh kam katanya. Koya, untung ada di sini ada satu lagi. Pakai yang baru aja deh. Ini dari kemarin itu saya kepingin masak. Saya kepingin masak ayam lengkuas, saya kepingin masak ikan, pokoknya ikan-ikanan gitu kan. Karena saya udah terlanjur, perut saya ini terlanjur keenaan makan di Indonesia. Jadi kepingin makan enak lagi tuh teman-teman. Jadi akhirnya ya udahlah ya, macam mana mau dibikin. Saya tidak mau merusakkan tangan saya ini kembali. Saya sudah pergi ke farmasi, dikasih krim yang sama dan yang sama. Dan ini udah lumayan. Tuh, kemarin si Dedi bilang kamu ke dokter aja. Masalahnya di situ saya mau pergi ke dokter, dia kering. Tapi itu balik lagi, dia kering balik lagi. Nih kalian tengok ya, saya pakai sarung. Disarungin, jangan salpok kalian dengan sarung tangan saya ini. Ini adalah sarung jari. Oke, dan setelah itu saya akan masukkan lagi balik kepada ini apa namanya plastik ini, sarung plastik biar double protection gitu guys. Nah gini, kalau tidak begitu nanti ya dia balik lagi, nanti luka saya nggak bisa lagi memasak. Ini udah mau hampir sembuh, sedikit lagi baru sembuh. Oke, nah singkat cerita, saya mau masak mie goma Medan. Ini asli mie lidi daripada Siantar yang dibawa oleh mama, oleh-olehnya daripada Siantar untuk kita yang saya bawa 5 kilo balik ke US. Dan ini lepas tidak ada masalah di custom sama sekali. Penampakannya begini untuk teman-teman yang tidak tahu apa itu mie lidi, ini adalah mie goma karena diambilnya goma-goma gitu. Ini asli. Selalunya saya masak mie goma kuah versi Filipin karena belinya mie Filipin yang kayak di supermarket Asia. Tapi kali ini saya mau masak yang asli. Di sini udah ada airnya saya rebus, saya mau rebus minyak dulu ya. Nanti saya akan tunjukkan kalian, mungkin ada teman-teman yang tidak tahu itu apa mie goma, cara masaknya bagaimana. Ini cara masak versi saya. Oke, marilah kita dulu potongin sayur-sayurnya. Kenapa saya pakai ini? Bukan saya mau dramatik ya teman-teman. Ini tangan sudah menyiksa hidup saya. Udah cukup berapa lama? Tadi saya bilang 3 bulanan, berbulan-bulan, gara-gara berkebun dan kena bakteri. Begitu ya. Jadi udah kayak, saya udah lupa loh mau ngomong apa lagi. Karena terlalu fokus kepada tangan saya ini, takut nanti luka lagi. Soalnya udah sengsara guys. Karena saya manfaatkan 3 jari ini dengan jari yang ini. Jadi kita buat kerja begini itu, jadi ura-ura yang di sini tuh makin sakit. Karena sebelumnya ini tangan udah sakit juga, jadi makin parah. Karena saya pegang harus begini. Kalian tengoklah kekuatan tangan hanya 3 jari begini itu seberapa berat. Mengandalkan yang ini itu, yang ini yang paling kuat kan, yang 2 ini biasanya jari kita yang paling kuat. Jadi tiba-tiba itu berfungsinya begini, jadi sakit. Dan sekarang sudah boleh begini. Cuma ada sedikit lagi di sini yang masih tipis. Gitu. Pembahasan tangan saya banyak sekali di video ini. Lama minit-minitnya nanti. Boring kalian. Ini teman-teman, saya mau
Kalian tengok ya, udah lama nggak masak. Saya punya wortel juga udah berbulu loh. Ya Tuhan, udah berakar. Udah bisa ini saya masukkan ke kebun, tumbuh balik dia. Udah berubah dia, bukan eating aja yang berubah loh, Dek. Dek, ini bukan eating aja yang berubah, wortel mama juga berubah, nak. Kita selamatkan eating dari rambut beruban, kita punya wortel sudah beruban. Udah lah ya. Ini beruban, mau tengok. Udah kayak rambut eating kan? Iya. Ben, udah kayak rambut eating, guys. Mau tengok guys ini. Sini. Ini dia guys. Ini penampakan Nathaniel setelah balik Indonesia guys. Ini untuk teman-teman yang belum tahu si Nathaniel itu suka pakai baju pajama seperti ini. Dia nanti dari pagi ke malam, malam ke pagi. Pakai yang ini kalau di rumah. I love you. Oke, pergilah. Main gih. Jangan ganggu mama masak dulu ya. Dah, pantry lagi. Ini kita kerjain dulu ya teman-teman sayur-sayurnya. Ini sebenarnya saya cuma mau buat sarapan pagi. Untuk sarapannya itu mie gomak kuah ala-ala Medan versi saya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang masaknya berbeda dengan saya, nggak apa-apa karena kan masing-masing orang itu cara bermasak berbeda, cara masuk ke mulut juga berbeda, dan selera juga berbeda-beda. Jadi masaklah sesuai dengan selera dan kepintaran kalian gitu, pengetahuan kalian sendiri. Yang penting intinya bisa dimakan, jangan sakit perut. Nah, udah tidak berbulu, udah mulus. Udah mulus dia teman-teman. Sudah tidak ada lagi rambut uban-ubannya. Nah, kalau udah baunya juga kayak bau kayu ya. Semoga aja nanti sayur tidak ini. Soalnya sayang kalau dibuang. Saya itu sayang sebenarnya buang-buang barang makanan dapur kayak gini itu. Karena apa? Satu, kita kerja keras cari biaya ini kan. Yang kedua, itu sayang rasanya karena kan belanja ke supermarket Asia itu lumayan jauh dan lumayan harganya di sini itu agak lumayan mahal juga. Jadi kalau bisa itu kita nggak mubazir lah, mahal nggak mahal kalau masih bisa dipakai, pakai aja. Oke, jangan gengsi-gengsi. Kan bisa menghemat biaya, jadi bisa balik lagi nanti pulang Indonesia. Kita nabung lagi, gengs ya. Kita mau kerja keras lagi nabung ini biar bisa pulang. Ini saya kerjain dulu ya. Saya nanti ngurumpi sama kalian. Saya selalu asal masak itu ngurumpinya lebih banyak kan. Jadi untuk teman-teman yang masih baru bergabung yang tidak tahu saya, selamat bergaul dan mengurumpi masak di tempat channel ini. Karena saya ini tidak koki profesional, saya koki berbicara. Saya profesional berbicara. Sebentar ya, kita beres dulu ini, oke? Aduh, licin pula lah si labu ini, licin. Iya, takut jatuh. Kan udah bisa dia dipakai, udah jitu, udah tangan ini sudah berfungsi. Cuma kekurangannya adalah satu, dia masih terbuka, masih tipis kulitnya. Takut nanti kalau nggak disarungin begini itu dia koyak balik gitu teman-teman. Saya bilang sama si Dedi, saya udah bisa masak. Aduh, ayah. By the way, kalian lihat ini saya pakai daster 100.003. Bagaimana menurut kalian? Saya ini cocok tidak pakai daster, ibu-ibu daster. Mumpung lagi cuaca masih mengizinkan karena cuaca di luar itu sekarang udah turun, udah mulai dingin karena udah mau masuk musim gugur. Jadi selagi kita masih bisa pakai pakaian yang begini, kita pakai aja. Dek, yang kok gasnya makan permen itu, Dek ya? Mamamu sini ngoceh-ngoceh kau makan permen ya, Dek? Itu atas arahan siapa? Itu yang terakhir ya, Dek? Dek, you're listening to Mama? That's the last one, okay? Oke, ini kacang panjang dari kebun hasil yang saya tanam. Ada yang gendut, ada yang kurus. Jadi ini saya pakai aja. Dan saya itu kekurangan kacang panjang ini karena tidak cukup. Waktu kita ke supermarket Asia tidak ada dia. Jadi saya pakai buncis saja nanti sedikit sama kacang panjang untuk menoco. Yang ini kita tambahin sedikit begini. Karena saya mau toco tahu. Yang ini ya. Ini untuk toco tahu nanti sayurnya. Kalau kurang saya tambahin lagi. Saya nggak tahu. Kebanyakan buncis juga. Ini buncis itu buncis. Udah segini aja nggak apa-apa. Ini udah mau mendidih airnya, saya mau masukin minyak dulu. Sekedar info, ini kacang panjang. Kalian tengok, saya berhasil sebenarnya menanam-nanam itu. Cuma gara-gara saya tinggal kemarin itu, 3 minggu tidak ada yang jagain. Jadi ya dia cuma mengharapkan air hujan dan tidak dipupuk juga. Saya kasih pupuk yang pupuk jangka waktu lama yang ada sekali buat untuk 4 bulan. Dan itu kalian tahu kalau pupuk yang jenis begitu itu lambat ya prosesnya. Jadi kita harus pupukin dia sebenarnya sekali 2 minggu yang lebih bagus. Daripada yang berbulan-bulan sekali 4 bulan gitu mah nggak benar. Bukan, maksudnya kurang jarak. Nih, kita akan rendam. Kita punya mie gomak ini di air yang sudah mendidih. Setengah aja kita buat. Nanti kalau misalkan saya rasa, ini enak sekali mie gomak ini. Saya cuma mau mie gomak aja, saya akan rebus kembali.
Soalnya saya ada 5 pack, 5 bungkus. Mana tadi saya punya ini ya? Dikata aku nggak cukup. Nanti aku nggak cukup. Sedikit lagi deh. Ini soalnya nanti pasti saya bakalan endut lagi. Tak kenapa loh, saya kemarin waktu di Indonesia itu makannya banyak. Makanya kata si Dedi, kamu makannya banyak banget kemarin waktu di Indonesia. Tapi badan saya tetap aja. Saya pikir, kenapa kalau misalkan cara makan saya seperti yang saya makan di Indonesia itu kalau di US ini udah gembung ya. Kayaknya saya bloated, kayak perut saya gembung. Kayak buncit gitu. Tapi waktu saya balik dari Indonesia, saya timbang malah kurang. Timbangan saya turun 2 kilo, lucu banget. Nggak tahu apa yang menyebabkan dia begitu. Saya pikir saya bakalan mekar, bakalan tambah berat badan waktu saya balik dari Indonesia kemarin. Karena cara makan saya lihat itu ngeri banget gitu kan. Segala-galanya saya makan, nggak ingat waktu. Malam juga saya bantai makan. Tapi saya turun 2 kilo. Heran, saya nggak ngerti kenapa. Terus kata si Dedi, mungkin karena pola makan kita di sana itu bahan-bahannya nggak tahu lah ya, kan saya makan sayuran apalagi sebagainya. Kalau di sini kan kita makan roti, makan manis-manis. Disebabkan karena itu nggak tahu. Tapi kalau cara makan saya di Indonesia saya bawa dengan ke US begini, maksudnya sebanyak apa yang saya makan saya itu dalam 3 hari 4 hari saya tuh langsung gembung gitu guys, langsung ke perutnya buncit. Tapi yang kemarin itu tidak, makanya saya bilang saya udahlah. Nanti kalau balik sekali lagi saya tidak akan khawatir, makan aja lah semuanya mumpung lagi di Indonesia. Gitu. Ini kita sisakannya untuk next time. Mana ini centongan saya? Ini saya pakai daster, daster. Nyaman sekali baju daster ini. Tuh, kita biarin dia gembung mekar. Seperti saya nantinya. 3 minggu dari sekarang kalian ketengok saya gembung balik. Apa sayangku? Oke, yang ini sudah matang ya teman-teman. Saya mau rendam dulu pakai air dingin. Cuci dan rendam pakai air dingin. Terus itu kita diamkan ya. Ayo. Wow, kita siram air dingin dulu. Ini juga saya cuci piring pakai sarung tangan loh. Tengok banyak banget protectionnya. Sebentar, kita ambil gaul-gaulnya. Ada, kita ambil ini guys. Ini kita biarin dulu ya, kita rendam pakai air dingin. Wah. Sebentar, kita tiriskan dulu sedikit. Soalnya kan masih panas. Adai. Itulah kalau tangan juga nggak berfungsi takut ya. Mau ngapa-ngapain aja nggak berani. Muka saya udah kena sauna. Sauna. Bertambah glowing. Kalau saya udah balik US ini aura saya berbeda. Aura capek. Karena banyak tanggung jawabnya di sini kan. Kalau waktu liburan berbeda. Kalau liburan kan kita yang dipikirin mau kemana pergi, mau makan apa gitu kan. Yang di sini itu berbeda antara anak sekolah, masak. Jadi aktivitas memang betul-betul kehidupan nyata. Itu gengs. Kita biarin dulu ya wes. Kalian tengok tuh, udah segembung gini dia. Ini asli. Originale. Kok jangan tumpah ya, soalnya saya mau makan. Oke, ini saya mau mencari pisau kekasih saya. Mana pisau? Oh, pisau lari-lari. Oke, nah ini seperti biasa saya akan masukin bumbu-bumbu bumbu-bumbu untuk manggula itu seperti biasa ya. Saya kan selalu pakai cabai paprika merah karena dia tidak begitu pedas. Kalau kita pakai cabai biasa sedikit saja untuk perasa. Karena sayur ini kita nggak perlu pedas. Karena nanti kan sudah ada cabai luarnya kayak toco dengan sambal. Jadi ini kita pakai paprika aja untuk mewarnain dia. Karena di sini itu tidak ada cabai keriting yang tidak begitu pedas ya gengs. Seperti biasa, paprika merah, bawang merah, bawang putih, kemiri. Kemiri tidak ada di sini. Semua saya sudah sediakan. Saya sudah cuci bersih-bersih. Ini juga saya sudah potongin dan tumbuk dan geprek, bukan tumbuk geprek. Cuma satu aja yang kurang, saya tidak ada kemiri di sini. Nanti bumbu-bumbu halusnya kayak kunyit kita buat kemudian ya, karena saya tidak mau blender ini ada kunyit di sini. Kalau dia plastik berkunyit susah guys. Jadi kuning nanti saya punya blender. Saya selalu pakai serbuk. Nih, kasih jahe sedikit. Mana kemiri saya? Sebentar ya, sampai kemiri habis itu kita blender dan kita tumis. Sebentar, kemiri tidak ada.
Oke, ini masukkan kemiri. Baru kita blender. Ini kayaknya sudah cukup. Oke, sudah mantap. Ini merahnya cukup seperti yang saya mau. Serai, lengkuas, dengan daun salam. Mari kita oseng-oseng. Jadi kita biarin aja ya teman-teman sampai naik minyak, baru nanti kita tambahin, masukin sayurnya. Ini minyak saya sudah cuci ya teman-teman. Nih, saya mau naikkan dia ke atas panci ini. Jangan kok jatuh ya, naikkan aja lah di sini, takut jatuh. Jatuh nanti dia, kita nggak jadi makan, ulang lagi, aduh susah lah. Gini, kenapa dibilang mie goma? Karena diginiin, ini namanya digoma-goma. Jadilah mie goma, karena ngambilnya begini, kalau dijual di tempat saya itu dibeginiin dia. Tuh. Nih, mie goma. Pakai sarung tangan aja, lebih gampang. Tuh. Dek, tengok ada cacing. Cacing. Nih, wiggly worms. Carrots? Kata sini Daniel ini wortel. Karena warnanya orange. Wiggly worm carrots, noodle. Bilang dulu mie goma. Mie, bukan ini goma, ini goma. Mie goma. Ini mie goma, iya. Tengok ini kayak cacing ya, wiggly worms. Iya, ini tengok ini. Tapi kenapa enak ya? Kita kalau makan ini jangan dibayangin yang enggak. Jadi geli makannya. Kalau makan ini, anggap aja ini spaghetti Siantar ini. Mie goma, spaghetti Siantar. Ah, jago. Iya, ini mama eating, bukan eating kita, mama eating. Eat, makan ya. Nanti ya, ini udah jadi, gengs. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Kita tutupin dulu dia, soalnya terbang-terbang dia punya ini. Dia punya bumbu. Apa, Nak? Jatuh, sayang. Terbalik, Nak. Duh, si Nathaniel buat aksi akrobat pula dia. Mamanya di sini masak, dia buat aksi akrobat. Aduh, saya tinggal bumbunya mercak-mercak. Lihat nih teman-teman, mantul. Ini adalah tekstur yang saya mau. Dia mie goma saya itu begini. Bentuknya nggak terlalu kurus, nggak terlalu gendut. Iya kan? Wah, nanti udah jago ini, udah mantap. Ini kalau ada Isabella udah bisa bantu-bantu saya potong-potongin, tapi lambat. Cuma udah bisa lah. Kayak kemarin itu saya bilang, iniin dulu ya, Lip. Mau dia, bisa dia. Aduh, kok gatal sekali hidung ini? Kok hari ini gatal hidungnya? Di Indonesia alergi saya tidak kumat loh. Padahal si Dedi bilang di sini tuh banyak debu, polusi kan. Gara-gara kalian tahu lah negara kita kan kalau banyak kendaraan jadi polusi. Tapi kalau udah sampai di US ini saya itu alergi. Masalahnya saya itu berbeda alerginya. Saya bukan alergi ke polusi udara di Indonesia karena imunisasi saya, antibody saya itu gatal. Antibody saya memang udah antibody udah dibuild, udah lahir dari Indonesia. Jadi mungkin udah terbiasa dengan cuaca di sana kayak gitu Kylie ya. Tapi sampai di sini tuh saya mulai lagi makan obat bersin-bersin dan lain sebagainya. Itu disebabkan karena perubahan climate atau cuaca. Climate. Bahasa Inggris pula dia. Nah gitu, jadi semuanya pokoknya pohon-pohon juga berbeda kan. Jadi mungkin itu faktornya. Makanya si Dedi lucu kau. Aku di sini alergi kumat. Nah justru si Dedi yang di sana itu bersin-bersin, batuk-batuk. Tapi kalau saya di sini kumatnya, di sana itu tidak begitu, ada sedikit tapi enggak separah di sini. Makanya di situ saya menginjakkan kaki di bandara di sini itu langsunglah kembali lagi ke wujud asal. Itu gengs. Aduh, ini sambil ngerumpi, masaknya sedikit, ngerumpinya banyak banget ya. Nanti penuh video ini berjam-jam kita sambil ngerumpi, udahlah ya. Kita ini saya beresin lah dulu ya teman-teman, biar nanti saya makan juga ngerumpi lagi, ngaris-ngaris juga ngerumpi lagi. Udah nanti panjang video ini. Kita lanjutlah dulu ya. Nih, semua banyak. Ada tersisa. Jangan sisakan sayang. Penuh. Masih sayur-sayurnya belum kuahnya.
Ini kita tambahin air ya teman-teman, nanti santan. Kunyit belum. Karena udah merah saya lupa kunyit loh. Oh, kunyit. Di manakah kau kunyit? Lupa kunyit. Karena udah terlalu merah tadi saya tengok, lupa kunyit. Mana kunyit saya? Tuh merik nih. Habis. Hoi. Kunyit mama habis. Wih. Oh, ini ada. Untung ada. Ini ada, gengs. Itu habis yang di situ. Kasih kunyit ya. Tadi saya lupa ngasih. Don't finish them all. Finish nanti dibeli lagi. Iya, tenang aja. Santai, Pak. Satu kita buat satu belanga, satu kuali, satu panci. Semua disebut belanga, kuali, panci, segala macam. Udah nggak benar otaknya. Oi. Terlalu panas saya punya ini. Saya punya panci, jadi berjatuhan. Tuhan. Saya punya minyak tadi kan saya... Apa sih? Saya punya minyak kepanasan gara-gara saya memberesin si ini. Mari kita masukkan garam ke sayur. Seperti biasa diagak-agak aja. Dan kita pakai ini, apa namanya? Kaldu. Sedikit tapi tetap aja 2 sendok kecil. Kalau nggak ada kaldu ini rasanya kurang. Karena kan cuma garam aja, kalian bisa bayangin garam sama bumbu lain. Sebenarnya penaik rasa itu adalah kaldu kalau tidak merica gula kan. Tapi saya tidak suka masak pakai gula. Makanya kalian tengok, jarang saya grocery itu beli gula. Saya gula, tomat jarang beli karena tomat sudah saya memang jarang pakai. Yang si Dedi yang selalu beli tomat. Kalau saya tidak, saya beli untuk dia aja. Dulu saya sambal ikan itu pakai tomat, cabai bawang merah, tomat. Tapi saya jarang menyambal yang begitu sekarang. Saya suka menyambal cocolan aja, udah pakai sambal lain, sambal asing gitu guys. Jadi saya udah jarang menyambal pakai tomat. Ini untuk tauco. Bawang-bawangnya dulu. Ini saya pakai tauco yang merek ini ya. Di sini 2 sendok, habiskan aja lah semua. Ini pelakunya ini, tukang nyerain. Di depan itu udah berselantakan semua mainan adik kan sayang? Mau apa? Mau Doritos? Sebentar. Sini try dulu mama, masih bagus tidak itu? Karena itu sisanya yang kemarin. Dia ini makan Doritos sedikit-sedikit, 3 lembar. Masih enak? Oke, makanlah. Selamat makan. Nih kita masukkan semuanya, gengs. Sudah habis terakhir. Ini juga kebetulan ada tahu kering begini ya teman-teman. Saya akan masukkan nanti ke dalam saya punya tauco ini. Untuk sementara itu saya kecilkan dulu apinya karena si tahu sudah matang. Ini tahu sudah matang, saya akan masukkan ke dalam dia. Itu kan masih nyaman, ini apa? Masak sambil nyelam. Masuk ke dalam, tuh. Udah mau selesai. Saya lupa ada tahu itu, semoga aja masak bersamaan ya. Atau enggak tahunya ini saya masukkan ke dalam sayur saya aja deh. Soalnya si tauco udah mau matang. Either one is fine, karena nanti kan dia bakalan masuk ke dalam satu piring semuanya. Jadi nggak masalah sih. Kalau kalian mau buat tahu kering ini ke dalam sini, bisa ke dalam sini juga bisa. Jadi yang mana-mana aja senyamannya. Dan ini juga cabenya saya sudah bisa masukkan ya. Karena saya punya tauco udah selesai. Terakhir, last. There you go. Udah matang, gengs. Wow. Mantap. Oh, baunya aja udah mantap. Udah kayak berjampi-jampi. Udah enak. Tuh. Nanti saya tunjukkan kalian sebentar. Nah, ini teman-teman, saya masukkan ke dalam sayur aja. Nah, biar tambah enak, tambah mantul.
mujarab. Oi, anakku sayang. Oke. Udah siap sayang? Nathaniel tuh cuci tangan, tapi dia main-main air. Kalian tengok saya bagaimana konsentrasi mau masak ini. No, tuh guys. Mantap. Adek! Ini mie gomak supreme. Tocho. Kita tinggal rasain, kedua-duanya saya belum rasain. Oke, karena kalau garam sama perasa itu bisa nanti di-adjust terakhir. Ngapain sayangku, my love? Oh, washing hand. Tengok dulu masakan mama yang di sini dulu. Kau cium dulu. Kok jadi, nah. Macam mana menurut Anda? Mantap? Mantap. Kiss dulu sayang. Waduh. Aduh enak sekali, handsome sekali. Now you gotta give me some. Harus baik loh, harus baik. Iya bilang dulu, baby mau makan apa lunch? Mau ikan teri? Iya mau. Oke, kiss dulu mamanya cepat sayang. Aduh sedapnya. Itu your movie, hantu memeng. Mas lah, mau mama phone 5 menit. Oke, 5 menit. Ketawa kau kalau ada momu jago kali ketawa kau sini kau. Pintar kau ya kan kalau ada momu. Nah, cepat pegang. Cepat sebelum mama berubah pikiran. Oke, kita tinggal tunggu matanya teman-teman. Tutup balik lah. Dia udah pintar membuka kunci handphone saya. Jadi setiap apa-apa dia gengsi sekali di kuncinya dulu biar dia buka. Gengsi sekali kau ya. Udah rapi-rapi dulu. Tocho udah selesai. Dan saya punya sayur juga selesai. Tinggal membuat sambal. Ini saya punya mie gomak. Nanti saya punya mihun kemudian. Mihun. Ya, mihun. Oke, habis ini saya makan. Lanjut yuk, saya bersih-bersih dulu baru kita makan yuk. Ini kayaknya kelebihan paprika ya, jadi merah dia. Apa karena lampu saya tidak tahu. Biasanya kan kuning kunyit gitu. Ini kok jadi merah. But that's okay, rasanya sudah mantap kali ini. Saya tadi udah rasain sayurnya. Mana sayur? Saya mau sayur banyak. Dah, kuah. Alright, sekarang kita masukkan kita punya tocho dia. Banyak kan tuh kan. Saya bilang saya nggak mau masukkan sepiring juga. Sini nanti tumpah sayang. Nah, dari tadi sayang aja kan. Tuh nih, tocho. Waduh, makannya perdana nih. Wah, mantap. Tuh gengs. Mie gomak Medan. Nah, tara. Tapi buatnya di Amerika. Mari kita makan, gengs. Nih, mie gomak Medan. Tapi buatnya di sini dan asli mie-nya daripada sana. Kita mari mukbang mie gomak. Saya nggak tahu ini kamera agak sedikit merah apa tidak. Oke, saya berdoa dulu, gengs. Mari kita makan. Tengok kan, jago loh. Cuma ini aja tadi saya pikir mie-nya itu sedikit, ternyata sepenuh satu piring. Kenapa saya tidak pakai mangkok? Karena tradisi makan mie gomak di Siantar itu pakai piring, tidak pakai mangkok. Bukan kayak makan mie bakso ya. Jadi kita begini-giniin dia. Makanya saya tidak makan pakai mangkuk walaupun dia berkuah. Cuma kita pakai piring agak dalam sedikit. Makanya tadi saya tidak pakai piring putih yang lepes. Ini air liur sudah di genangan bibir saya. Mari kita makan. Wow. Minggir sedikit ya, biar bisa bergerak. Enak. Jadi autentikasi mie gomaknya itu terasa. Karena kalau mie gomak Siantar, mie gomak Medan itu atau Siantar, kalau kita rebus dia baunya udah beda ya, udah terasa. Ini padahal di sana itu murah ya. Kalau misalkan berapa kemarin kata mama 1 kilo 50.000 apa 20 berapa ribu lupa saya. Tapi murah lah untuk dikategorikan kalau dibandingkan harga di sini. Dan memang terjangkau. Dan itu udah bisa banyak makan orang kalau 1 kilo ya. Mantap, teman-teman. Nggak bisa berkata-kata. Sebentar, mau angkat kaki. Kalau makan enak, biasanya enak angkat kaki. Makannya anggun banget hari ini karena pakai daster. Mantap, teman-teman.
Adek, sini dulu. Coba dulu ini mie gomak sini. Coba sini. Tengok ini. Carrot, katanya tadi carrot karena warnanya oranye. Sini nak, coba dulu ini. Mantul. Saya kayaknya nggak perlu cabai lain-lain sebenarnya ini, itu aja. Nih rasa nah. Kurang ke sini, biar tengok teman-teman kau makan mie gomak. Mie gomak, rasa dulu. It's carrot. Makanlah dulu. Apa kau rasa? It's noodle. Enak. Mau lagi? Enak kan? Sinilah kalau gitu. Makan aja, nggak usah kau bikin kan. Thumbs up lah dulu kalau enak. Habis, mau lagi? Mau yang panjang? Oh, yang paling panjang, Dek. Udah kayak cacing. Nih, wah. Sinilah tunjukkan teman-teman makanmu. Endul ya, endul. Enak betul. Oke, nah. Suka dia. Kita jangan kasih begini ya, ini pedas. Mantap, gengs. Waduh. Besok pagi sarapan saya lagi ini. Hah? Bentar. Serai. Wah, serai. Aduh. Mau lagi? You want in a bowl? Dia mau lagi, guys. Ada saingan saya makan ini. Sebenarnya udah pedas. Cuma kalian tahu saya itu kalau udah pedas, kurang pedas sampai hidung meleleh. Seperti saya bilang, biar pedas di mulut, jangan pedas di perut. Tidak masalah. Udah jago kali ada. Itu nanti kita sayang-sayang minyak ya, sampai kita pulang next time. Saya bilang sayang-sayang, padahal belum akhir tahun nanti udah habis. Saya ini grow up atau membesar dengan makan mie gomak ini. Jadi mungkin kalau bagian untuk ada sebagian teman-teman yang dari perantauan ini mungkin biasa aja nggak begini rasanya. Tapi kalau bagi kita yang udah dari dulu ini serapannya ini, autentikasinya itu akan kita kangenin kalau kita makan kalau kita keluar negara gitu teman-teman, atau tinggal di tempat yang makanan itu nggak ada gitu. Pastilah orang udah perantauan udah tahu lah ya. Dimanapun kita berada pasti ada aja makanan yang kita rinduin kan dari kampung halaman. Ini salah satu yang saya rindukan. Mantap yang. Dulu ini sering sarapan saya sebelum pergi sekolah loh waktu saya SD. Karena kan kalau mie gomak begini banyak tuh, setiap simpang ada aja yang jual. Antara yang enak dan kurang enak aja. Kalau harga kurang lebih sama aja lah ya, tetangga-tetangga kita itu jualan. Cuma kita tinggal milih mana yang enaknya aja, mana yang lebih mantul gitu ya kan. Ini bisa digoreng juga loh. Nanti saya akan tunjukkan sama kalian kalau misalkan teman-teman yang belum tahu mie gomak goreng namanya, nanti itu kemudian aja ya. Sekarang kan mie gomak kuah. Next time kita buat mie gomak goreng, oke? Duh, ini saya mau habiskan, tapi saya sudahin aja lah video ini, sudah panjang. Saya biasa kalau udah saya off recording, saya tambah lagi. Itu udah biasa karena sebenarnya saya lebih menikmati, mohon maaf ya, sebenarnya saya lebih menikmati makan begini tanpa ada kamera di depan saya. Lebih terasa gitu, karena kan kita nggak mikir mau ngomong sambil makan, kita makan aja gitu sambil menghayati zaman dahulu atau gitulah. Jadi, nah teman-teman, mungkin saya sudah rasain depan kalian ya. Makan dulu ya, sampai ketemu lagi guys, bye. Dek, bye dulu nak. Bye. Mau dari sini apa dari situ? Sini bang. Enak yang, aduh, mantap. Ini, bye guys, bang. Bye guys. Begitu aja. Matikan sayang. Bye guys. Bye guys. Matikan lah.